Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai di pelajaran 12 dengan judul pembahasan bab tentang tukang gambar makhluk bernyawa ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Ada 3. Yang pertama, murid dapat menerangkan hukum menggambar makhluk bernyawa. Lalu yang kedua, murid berhati-hati dari merasa tenang dengan gambar. Jadi ya, tidak boleh jadi istilahnya gambar terus wis rapopo begitu, atau meremehkan tentang gambar. Nah, lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan ancaman yang keras bagi orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Muqaddimah kita baca. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dan membentuknya dalam bentuk yang terbaik. Ya, dalilnya apa? Awal surat At-Tin ya, di surat At-Tin. Bagaimana? Bukan awalnya tapi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Nah, maka Allah menjadikan pada ciptaannya ruh sehingga mereka hidup. Maka terciptalah penciptaan yang terbaik. Allah mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tinin. Surat As-Sajdah ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah yang telah membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi yang diciptakan langsung dari tanah adalah Nabi Adam, bapak kita ya. Nah, jadi kita tahu dulu Allah itu maha pencipta, satu-satunya yang menciptakan dan satu-satunya yang menciptakan dengan paling baik ya. Nah, tukang gambar ketika dia menggambar sesuatu yang bentuknya sebagaimana ciptaan Allah dari makhluk yang bernyawa, sungguh dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ini kasih garis bawah ya, dosa besar. Jadi dia seorang kalau nandingi Allah dalam masalah ciptaan ini, gambar atau bikin patung ya kan, berbentuk makhluk, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dengan itu dia berhak mendapatkan ancaman yang keras atas perbuatannya. Karena dalam menggambar tersebut terdapat bentuk menyaingi ciptaan Allah, kasih garis bawah ya, menyaingi ciptaan Allah, dan juga merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Lah kok bisa? Gambar kok bisa mengantarkan pada kesyirikan? Nah, ini yang akan kita baca, yang kita bahas. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kurung buka, qala Allah Ta'ala, mulai dari situ ya, qala Allah Ta'ala, berani ini hadis qudsi ya. Allah berfirman, waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang bermaksud, orang yang berusaha untuk mencipta seperti ciptaanku. Fal yakhluqu dzurratan ya, lihat kosakata kalimat fal yakhluqu artinya perintah yang bermakna tantangan dan menunjukkan kelemahan yang ditantangnya. Kalau memang bisa menciptakan, coba ciptakan dzurratan. Dzurrah itu artinya kosakata semut yang paling kecil. Au liyakhluqu habbatan, atau cobalah buatlah habbah itu biji gandum. Au liyakhluqu sya'iratan, atau cobalah bikin syairah, salah satu jenis biji-bijian kurung tutup ya. Jadi ini maknanya tantangan ya, keharaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba menandingi ciptaan Allah taala ya, karena Allah itu adalah satu-satunya pencipta, bisa dipahami ya. Makanya Allah di sini mengatakan kalau kalian ya, kan Allah di awalnya mengatakan siapa yang lebih zalim dari orang yang berusaha untuk menandingi ciptaanku. Kalau memang bisa, cobalah bikin dzurrah. Dzurrah itu semut yang paling kecil. Sampai sekarang kan nggak ada.
orang yang bisa meniupkan roh kepada ciptaannya. Nah itu robot bagaimana? Robot itu nggak pakai roh, ya nggak pakai akal dia, mikirnya pakai komputer, berbeda dengan roh. Tapi itu pun ya, sebagian ulama menyebutkan kalau memang itu berbentuk ya seperti bentuk-bentuk hewan dan sebagainya, ya itu dilarang juga. Ya makanya juga ya ini semakin dilarang, orang-orang Yahudi dan Nasrani semakin berusaha untuk mewujudkannya kan begitu. Emang mereka kurang ajar begitu. Nah, dan saya kasih kaidah penting ya, bahwa yang disebutkan oleh para ulama sebagai gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa itu kalau ada kepalanya. Paham? Kalau ada kepalanya ya. Nah, ketika ada seorang bertanya pada Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan ya satu hadis yang beliau nukilkan ya, innamas suwaru hiya ra'su. Yang disebut dengan gambar makhluk yang bernyawa itu adalah yang ada kepalanya. Dan kalau dia gambar plek enek kepalanya itu dia yang disebutkan suwar, yang dilarang, yang digambar. Ya, maka dari sini akan tahu. Terus piye no ahline gambar. Misalnya kerjaannya gambar, saya punya teman tukang gambar, Masya Allah. Gambarnya sekali dijual 100 juta, pernah itu. Apa yang digambar? Gunung Merapi, ada apa? Pemandangan sawah-sawah di depannya. Didelok, waduh, Masya Allah, kayak foto persis, bagus banget, Masya Allah ya. Sampai apa namanya itu? Pohon-pohonannya yang kelihatan dari jarak jauh itu kelihatan bener kayak wah Masya Allah ya. Nanti dia gambar lagi suasana kelas gitu. Dia gambar lagi pokoknya yang kan bisa diarahkan kepada yang tidak haram, paham itu ya. Jadi kalau gambar makhluk hidup ada kepalanya ini nggak boleh ya, paham ya. Nah itu adalah kaidahnya. Nah sekarang kita baca pokok pembelajarannya ya. Hukum menggambar dan hikmah pelarangannya. Menggambar ada dua macam. Yang pertama menggambar makhluk yang tidak bernyawa, kasih garis bawah, seperti gunung, pohon, batu, meja, peci, mobil misalkan ya. Maka hukumnya seperti ini apa? Dibolehkan, paham? Lalu yang kedua menggambar makhluk yang bernyawa seperti manusia atau hewan. Apakah dengan mengukir atau membentuknya? Jadi mahat itu loh, matung-matung apa itu juga boleh. Seperti patung yang dipasang di tempat-tempat pertemuan ya, patung-patung yang dipasang di kebun atau yang lainnya. Maka hal ini termasuk yang diharamkan ya. Kita kan lihat nih di Indonesia banyak sekali kan patung siapa, patung sopo ya. Dan kalau ditelusuri itu hakikatnya kebiasaannya orang-orang musyrikin. Kalau antum ke Bali, wih sini patung dok. Ya itulah memang orang Hindu memang mereka berusaha mewujudkan Tuhannya katanya. Digawe dhewe, dikai sesembahan, dikai sesajen, disembah dhewe. Ya. Nah, dan kita orang muslim dilarang mengikuti apapun dari pemikiran orang-orang non-Islam. Nah, ini penting setelahnya ini. Adapun gambar fotografi dalam keadaan dibutuhkan seperti foto KTP, paspor, foto penjahat ya, dan yang sebagainya, maka ini tidak termasuk dalam ancaman. Paham? Jadi antum ra entuk iki foto misalnya. Lah terus antum nek nggawe KTP ra nek fotone engko ditangkap polisi. Ya. Paspor juga tidak bisa tanpa foto. Maka hal seperti itu kalau masuk dalam perkara darurah itu perkara yang sangat mendesak, maka itu dibolehkan. Paham ya? Tapi tidak dibuka pintu untuk bermudah-mudahan. Sithik-sithik selfie, sithik-sithik foto cekrik-cerik, apalagi waliyatubillah ada aplikasi sekarang yang itu benar-benar menelanjangi urat malu. Apa itu? TikTok. Kata Nabi SAW, fa illam tastahi fasna masyita. Ya, ini kaidahnya tuh. Kata Nabi, hadisnya sahih. Kalau sudah hilang rasa malu darimu, udah perbuat apa saja. Maksudnya apa? Disebutkan para ulama di antaranya Imam Nawawi, orang itu kalau sudah hilang rasa malunya, dia mau berbuat apapun, sejelek apapun, terlaksana. Gara-gara hilang urat malu nih, paham? Nah sekarang ini umat Islam, qadarallahu ma sya'fal, terutama pemuda-pemudinya digoda dengan pemikiran-pemikiran orang barat, orang-orang kafir untuk mengikuti mereka agar memampangkan diri
dengan cara-cara seperti itu. Waliyadzubillah. Paham ya? Makanya jangan sampai kita yang ada TikTokan apalagi apa ya, isinya ya itu jelas haramnya, ya jelas haramnya. Taib, kita yang kedua, kemampuan Allah dan lemahnya para tukang gambar. Ya, dari hadis di atas kita bisa ambil kesimpulan ini. Hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang paling dolim, ini kasih garis bawah nih, orang yang paling dolim adalah orang yang menggambar dan mengukir satu gambar dalam bentuk sebagaimana ciptaan Allah. Maka sungguh Allah telah menantang mereka untuk membuat semut, menciptakan semut yang paling kecil yang memiliki ruh sehingga bisa bergerak dengan sendirinya sebagaimana semut yang diciptakan oleh Allah. Bahkan sungguh mereka sangat lemah untuk menciptakan sesuatu yang lebih rendah dari semut, yaitu mereka nyiptakan biji gandum aja tidak bisa ya, nyiptakan biji-bijian lain pun juga tidak bisa yang menghasilkan makanan untuk dimakan dan ditanam dan dalam tubuh ya, dan tumbuh tidak bisa, sampai sekarang tidak ada yang bisa. Nah itu kan ada persilangan dan sebagainya, itu nyilang biji yang sudah tumbuh. Tapi kalau bikin biji dari nol tidak ada yang bisa, dan ini sudah dinaskan oleh Allah nih melalui hadis ini. Sampai hari kiamat tidak ada yang bisa tuh. Ya, sekarang ada beras sintetis, ada apa sintetis, itu semua bahannya dari mana? Bahannya kalau dirunut semua ada bahan yang diciptakan Allah Ta'ala di situ. Nggak bisa manusia bikin gandum aja tuh nggak bisa. Masya Allah ya, subhanallah. Nah karena Allah adalah satu-satunya yang bisa mencipta dan tiada sekutu bagi Allah. Lah terus dikatakan menciptakan mobil bagaimana? Itu bukan menciptakan, hakikatnya adalah apa? Membentuk, merangkai. Coba ciptakan besi, nggak bisa. Makanya mereka rela menambang besi ke dalam tanah ya kan. Tadinya pasir besi nanti diolah jadi besi. Emas itu juga nggak bisa orang nyiptakan. Ya, makanya mereka rela di Freeport itu sampai ditambang sedemikian besar untuk diambil biji-biji emasnya, baru diproses jadi emas. Ya, bahkan ya kita semuanya ini loh yang melekat dalam baju kita ini, nggak ada yang bisa ini. Hakikatnya yang nyiptakan baju kita ini semuanya bahannya Allah Ta'ala ya. Nggak ada yang bisa bikin pohon randu kan jadi kapuk. Kalau nggak ada bahannya nggak bisa. Manusia itu hanya mengubah, dan itulah yang memang boleh diusahakan. Ya. Adapun benar-benar menciptakan ya, itu tidak akan bisa karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha mencipta. Paham ya? Nah, dikerjakan untuk evaluasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.